kita nih lagi membahas tentang masalah Ahlul Bait. Apa sih itu Ahlul Bait? Nah, di sini ada narasumbernya bersama Beb Muhammad Alatas. Beb, perkenalan diri dulu Beb. Nama antum siapa gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT. Di sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad bin Agil Alatas. Saya belajar di Pondok Pesantren Darul Ghadaah. Alhamdulillah juga sudah lulus di pondok pesantren. Kemudian juga kuliahnya juga lulus juga. Saya ngambil jurusan Tarbiyah Bahasa Arab. Tarbiyah Bahasa Arab. Beb, ini nih Beb. Apa kan lagi marak nih, kan orang pada bertanya nih yang masih awam tentang Ahlul Bait itu apa sih Beb? Nah gitu tuh, apa tuh Beb? Di Ahlul Bait, sebagaimana kita dengar, Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi keluarga Nabi Muhammad yang sebagaimana keluarga ini yang sampai sekarang alhamdulillah masih ada, yaitu keturunan daripada Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan juga dari dua cucu beliau, Sayyidina Husain dan Hasan bin Ali dan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka dari dua orang inilah keluar daripada keturunan Nabi Muhammad SAW sampai alhamdulillah sekarang masih ada di zaman sekarang, di sampai hari ini masih ada daripada cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi Beb, ini kebanyakan nih Beb ya. Banyak nanya nih Beb. Ahlul Bait tuh emang langsung ya? Langsung ke zuriahnya Nabi. Emang benar ya zuriahnya Nabi? Nah gitu Beb. Banyak yang nanya seperti itu Beb, kadang-kadang Beb. Ini yang masih awam ya Beb ya. Itu gimana Beb penjelasannya Beb? Sebagaimana kita tahu dan mungkin sudah banyak yang tahu ya, mungkin sudah belajar sedikit, yang sudah belajar ngumpul dengan ulama, duduk dengan orang alim, duduk di majelis taklim, insya Allah mungkin sudah tahu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu punya yang namanya keturunan. Maka yang kita tahu kan keturunan itu biasanya dari bapak ya, seperti bapak kan? Sebagaimana di seseorang itu, maka dia nasabnya itu kembali kepada bapak. Maka pengecualian. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, beliau pernah mengatakan kullu nasabin wa sababin munqati'un ila yaumil qiyamah illa nasabi wa sababi. Nabi Muhammad mengatakan semua nasab, semua sebab, kata Nabi Muhammad, apapun nasab seseorang itu bakal terputus sampai hari kiamat, kecuali dia mengatakan sababi wa nasabi, nasabku dan sababku. Maka di sini Ahlul Bait tadi yang kita katakan anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW itu, jadi semua anak Adam ini mereka nasabnya itu disandarkan kepada bapaknya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu beliau jadi melihat daripada kemuliaan Nabi Muhammad, maka keturunan Nabi Muhammad SAW itu disandarkan kepada Sayyidah Fatimah, daripada anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita di Hasan bin Ali kemudian suami daripada Sayyidah Fatimah, anak Rasulullah SAW. Jadi semua yang ada di daripada keturunan ini, selain daripada Ahlul Bait itu kepada abahnya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu disandarkan kepada anaknya, jadi anak perempuan. Jadi dari anak perempuan kemudian ke Nabi Muhammad SAW. Beb, ini Beb, tapi kan kebanyakan Beb Ahlul Bait, dia tahu diri dia Ahlul Bait, tapi dia nggak mengakui bahwa diri dia Ahlul Bait. Gimana tuh Beb? Itulah seharusnya sepantasnya di seorang tua itu mengenalkan, yang lebih ditekankan untuk mengenalkan ini adalah seorang tua. Jadi orang tua kalau dia tahu
dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dia harus untuk mengajarkan anaknya, mengenalkan anaknya kalau dia adalah keturunan Nabi Muhammad. Nah, ini kepada orang tua. Kalau memang orang tuanya tidak paham ya, memang awam, jadi kalau diantar anaknya kepada orang alim, kepada orang yang mempunyai keilmuan di situ, orang alim, orang diantar kepada orang alim, kemudian dikenalkan anaknya kalau dia ini adalah anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beb, kan banyak nih zaman sekarang nih Beb, ngaku-ngaku ahlul bait. Tuh banyak juga tuh sekarang tuh kan ngaku-ngaku ahlul bait. Ya, anak ahlul bait. Nah, itu gimana Beb? Hukumnya Beb? Yang mengaku-ngaku ahlul bait gitu Beb. Kalau bicara hukum, jadi mengaku ataupun menyandarkan, seseorang menyandarkan nasab kepada selain daripada orang tuanya, seperti abahnya. Jadi dia mengatakan aku ni ahlul bait, aku ni anak keturunan Nabi Muhammad, Al-Ghazali, Al-Haddad atau As-Segaf, seperti itu kalau di dalam syariat kita hukumnya haram, tidak boleh, karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan man intasaba ila ghairi abihi. Di Sahih Muslim itu beliau pernah mengatakan man intasaba ila ghairi abi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa, kata Nabi Muhammad, yang menasabkan dirinya kepada yang bukan ayahnya, jadi ini bukan ayahnya, dia mengatakan ini ya bapakku, ana bin ini, sedangkan itu bukan ayahnya. Sama, dia mengatakan ana Al-Ghazali, sedangkan dia bukan Al-Ghazali. Anak saya ni anak keturunan Nabi Muhammad, sedangkan dia bukan anak keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, diancam oleh Nabi Muhammad. Dia mengatakan faliyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah untuk menyiapkan tempatnya di api neraka. Jadi istilahnya kalau kita itu menyiapkan tempat. Jadi disiapkan tempatnya di api neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Itu yang mengaku-ngaku ya Beb. Gitu. Beb, kan banyak nih Beb ahlul bait nih Beb, banyak yang masih belum pada paham ya Beb tentang masalah ahlul bait. Padahal dia sendiri aja biasa ada yang nggak tahu Beb bahwa diri dia, oh anak nih ahlul bait. Kebanyak Beb. Nah itu gimana tuh Beb? Dia nggak tahu Beb. Tapi abahnya udah meninggal, semua keluarganya udah meninggal, tapi dia ahlul bait, tapi dia nggak tahu tuh gimana tuh Beb. Dia nggak tahu, dan akhirnya orang yang menemukan dia, oh kok nih ahlul bait. Nah itu hukumnya gimana Beb? Maksudnya dia nggak tahu tuh, jadi kisi-kisinya ngasih orang tuh aku nih ahlul bait, tapi orang pada nggak dia yang tahu gitu. Nah itu gimana Beb? Ya selama ada yang bisa memastikan kalau dia itu anak keturunan Nabi Muhammad, ya tidak masalah. Oh gitu Beb. Daripada jadi ketika dia tidak tahu, kemudian ada beberapa orang, jadi banyak dari di Pontianak juga banyak kejadian. Banyak. Nah, itu walaupun memang tidak bisa, dia tidak tahu akan, tapi kalau ada ataupun di kampung situ, dia tinggal di satu kampung, satu daerah, kemudian di satu daerah ini orang ini sudah mengenal, oh kalau orang ini anak keturunan Nabi Muhammad, misalnya ini Al-Habsyi misalnya. Habsyi. Jadi kalau ditanya di situ, oh ini memang di sini sudah terkenal kalau dia ini orang Sarip. Gitu. Jadi sudah. Cukup. Udah cukup ya Beb. Nah, jadi dari pamannya atau dari saudara abah, saudara ayah, ataupun dari saudara kakek-kakeknya yang bisa menyaksikan kalau dia ini adalah anak keturunan Nabi Muhammad, maka gitu ya Beb. Ternyata nggak mudah berarti Beb menjadi ahlul bait nih Beb. Nggak mudah ya. Berarti menggelar nama Habib, nama Sayyid ini berat ya Beb? Ya. Gimana tuh Beb? Dari segi sebenarnya kalau berat ini dari segi tanggung jawab. Tanggung jawab Beb. Tanggung jawabnya berat. Jadi bukan sekedar hanya bangga-banggaan seperti itu. Ya, saya Al-Ghazali, saya atas tidak di balik daripada julukan itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Karena kalau kita baca, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abad. Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam Sahih Muslim itu, hadis sahih, Nabi Muhammad bersabda, taraktu fikum, aku
meninggalkan untuk kalian Nabi Muhammad kepada umatnya ada dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama, kitabullah, Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian yang kedua, wa itrati ahli baiti, anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini kitabullah tadi, Al-Qur'an itu adalah pemahaman, adalah metode. Jadi metode seorang hidup di dunia ini harus ada yang namanya metode, harus ada yang namanya cara kan hidup di dunia. Maka Allah SWT memberikan kita Al-Quran tadi. Bagaimana sih hidup di dunia ini? Bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, bermuamalah dengan Rasulullah, bermuamalah dengan sesama kita. Jadi Allah berikan ini caranya seperti ini. Dalam Al-Quran harus ada. Semuanya dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua Allah mengatakan wa itrati ahli baiti, anak keturunanku. Maksudnya anak keturunanku bukan perorangan, tidak. Kalau kita lihat kan tidak semua habaib bisa dijadikan panutan kan, seperti itu. Ada yang mungkin ada yang melenceng segala macam. Yang dimaksudkan di sini bukan perorangan tidak, akan tetapi mengemban daripada metode tadi. Mengemban daripada pemahaman. Jadi siapa yang lebih berhak untuk mengemban pemahaman, mengemban daripada ajaran Al-Quran? Siapa yang lebih berhak? Anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan dibarengi. Jadi barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, kemudian berpegang teguh dengan anak keturunan Nabi Muhammad, yaitu orang yang paling berhak untuk mengemban daripada ajaran Al-Quran. Jadi orang yang paling dituntut. Jadi kita tidak sekedar gelar, tidak sekedar saya ini anak keturunan Sarip, bangga-bangga, tidak. Tapi kita ada tanggung jawab di situ. Untuk mengemban daripada ajaran-ajaran Rasulullah dan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, gitu. Kita yang paling dituntut untuk mengemban ataupun membawa daripada ajaran tersebut. Beb nih, kalau yang apa nih Beb, ini ahwal kan ini kan sebutan mulia Beb sebenarnya. Mulia Beb, sebutan ahwal ini kan mulia kan. Nah itu Beb, misalnya ahwal nih sayang banget, cinta banget sama habaib tuh gimana Beb? Dia sayang nih, cinta Beb, ana cinta sama ente, ana sayang sama ente Beb. Nah terus ana nggak bisa ngelihat Rasulullah, tapi ana bisa ngelihat cucu-cucunya Beb. Nah itu gimana Beb? Buat yang ahwal ini, apa dia benar ikut masuk nih barengan sama Rasulullah atau gimana Beb? Kalau jadi ketika seorang cinta ya, pertama tadi sebelum dibangkitkan seperti itu, jadi dia orang yang cinta itu tadi sudah melaksanakan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Asy-Syura, surah Asy-Syura ayat 23 ya. Allah pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Allah berfirman, wahai Muhammad, Allah memerintahkan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, qul la as'alukum alaihi ajran. Sungguhnya aku ini tidak meminta upah. Nabi Muhammad berdakwah mati-matian, hampir dibunuh, dilempar, dicaci maki, mati-matian untuk kita ini, sampai kita alhamdulillah sampai sekarang ini masuk Islam, merasakan daripada nikmatnya Islam. Dan insyaAllah kalau kita bawa iman dan Islam ini sampai kita mati, kita bakal masuk surga. Nah itu nikmat tadi. Ataupun semua jasa Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad tidak minta harta, tidak minta yang namanya apa saja, tidak minta. Yang diminta satu, illal mawaddata fil qurbah, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Jadi tadi Nabi Muhammad itu hanya meminta satu saja. Kemudian bagi orang yang cinta, jadi pertama tadi poinnya, orang tadi sudah melaksanakan perintah Allah. Di dalam sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 23. Kemudian yang kedua, orang tersebut insyaallah, dan itu sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan pasti akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Dia dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama anak keturunan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pernah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab.
di seseorang itu akan dibangkitkan. Jadi semua akan dibangkitkan kan di yaumul mahsyar nanti. Jadi semua orang dibangkitkan di setelah seorang itu meninggal, kemudian masuk ke dalam alam barzakh, ini alam dunia kan. Setelah dunia ini tidak selesai. Ada namanya barzakh. Barzakh itu pemisah di antara dunia dan di antara hari akhirat. Itu alam barzakh. Kemudian dalam alam barzakh, setelah barzakh nanti ada namanya yaumul ba'ats, dibangkitkan. Jadi dari kubur dibangkitkan Allah SWT. Nah, ini dengan siapa? Ini dibangkitkan bersama kata Nabi Muhammad, man ahab, dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintai. Ini orang itu dibangkitkan bersama orang yang dia cintai di dunia. Dengan siapa? Tergantung. Dia cinta dengan anak keturunan Nabi Muhammad, dia bakal dikumpulkan bersama anak keturunan Nabi Muhammad. Dia cinta dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Beb, jadi buat pesan-pesan tentang masa Ahlul Bait nih, kita nih contoh buat umat sebenarnya, Beb. Beb, ada apa ya, Beb? Kan masa Ahlul Bait nih, Beb, kan berarti kan panjang nih. Historinya kan berarti masih panjang ya, Beb ya. Nah, Beb, histori berarti masih panjang nih, Beb. Berarti ada part 2-nya. Mau tahu tentang masa Ahlul Bait, Rasulullah SAW, cintanya antum sama Ahlul Bait, nanti lu hidupin tuh lonceng, jangan lupa di subscribe, like, comment, subscribe, share, ya. Jangan lupa tuh kalau mau ketemu lagi sama Beb Muhammad Alatas, ya. Nah, gue pesenin lagi tuh sama lu pada, jangan lupa tuh subscribe. Beb, ada Instagram, Beb? Instagramnya apa, Beb? Bin Agil 191. Nah, nanti Instagramnya di sini nih. Instagramnya nih tuh, nanti di situ tuh Instagramnya Beb Muhammad. Mau kepoin sama Beb Muhammad, nah di situ ya. Ya udah deh. Jadi sekian dan terima kasih, makasih banyak-banyak, Beb. Makasih waktunya ya, Beb ya. Ya Allah, Beb. Anak, ya Allah, nganggu nih kayaknya. Tapi subhanallah ya, Beb ya. Tapi masya Allah, Beb. Anak seneng ketemu sama antum nih, masya Allah, Beb. Sekali lagi, Beb, makasih banyak-banyak, Beb. Waktunya, jamnya, ya Allah, ya, Beb ya. Nah, gitu aja ya. Buat teman-teman, jangan lupa tuh, gua ingetin lagi, subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya biar lu pada tahu indahnya ketemu sama Ahlul Bait ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.